Sore, kita menikmati jalan yang lenggang, yang nggak seperti biasanya padat kendaraan. Hidung nggak cepat terasa penuh asap knalpot, jadi enak nafasnya. Di depan ada ibu-ibu pegoes. Waktu menunjukkan jam 4.20, jalanan lenggang, sinar matahari nggak terlalu terik, jam yang asik buat ini goes. Banyak kurban kambing, lagi mau acara kurbanan lah dalam waktu dekat. Asik, sore-sore gini kita jalan-jalan keliling kota, baik. Habis seharian suntuk kerja di dalam ruangan, waktunya enjoy sekarang jalan-jalan. Ya begitu rame jalanan, kurban lagi. Banyak dagang kambing, banyak orang jualan kambing. Hari ini saya mau nyari GPS tracker buat pasang di sepeda portable, jadi gampang. Lumayan bisa 2 mingguan bertahan tanpa di charge. Baterainya sih klaimnya 10.000 mAh. Jadi buat rental pasangin gitu aja biar aman. Bayar 1 juta sudah bisa langganan 6 bulan gratis. Setelah itu biaya bulanannya di bawah 100.000 kayaknya. Di pedal assist 3 itu paling pas sih buat start and go di kecepatan 28 km/jam. Kecepatan yang asik buat berkendara pakai sepeda. Kita ngeluarin tenaga juga, tapi dibantu mesin. Jadi kita goesnya bisa jauh, bisa tahan lama. Banyak kendaraan lalu lalang. Ini sebenarnya kalau goes di kota ya. Saya lebih suka kalau goesnya di desa-desa, nggak banyak kendaraan, nggak banyak asap, lagi enak-enak goes. Sudah 3 lokasi, mak sereng, bau kambing aja. Sampai di Teguh Barat. Dagang kambing lagi, mantap. Oke. Oh benar. Bukan ini. Caranya on. Pencet ini yang lama, nanti ada lampu ketiganya nyala, baru dilepas. Kok. Tahan berapa lama nih Pak? Kurang lebih 5 detik ya, intinya sampai ketiganya nyala lepas dah ini. Itu artinya on dah. Udah tinggal. Jadi suatu saat kalau baterainya habis, 0, Bapak cas, wajib Pak onin lagi dia gitu. Kalau enggak dia nggak on dia. Oh gitu, harus ya, di on manual. Ya manual kalau udah baterainya habis dia. Coba on off-nya tadi yang mana Pak? Ini nih. Ya. Pencet ini lama. Matiin sama juga. Pencet yang lama. Nanti Pak. Oke, mati. Ya. Nah, kalau ngidupin, pencet yang lama sampai ke ketiganya nyala. Pas dah gitu aja. Oke, sudah sampai di Super Spring GPS tracker dan apa ini Pak? Dashcam. Oh ada dashcam juga. GPS ID mulai dari 1 juta, 1,3, 1,7, 2 juta 100, 4,5. Macam-macam nih. Ada dashcamnya juga. Cocok. Tuh, taruh di mobil, bisa ngadep ke depan dan ke belakang.
Akhirnya kebeli GPS tracker Porta M20 portable, keren. Waduh, tapi akurasinya lumayan nih. Disuruh jalan dulu nih kayaknya. Penampakan tokonya. Kalau yang mau nyari GPS bisa di sini. Kita mau mampir ke bengkel Yadi dulu ah. Jalan Komar Barat, Jalan Marlboro. Jam-jamnya macet ya. Kalau pakai kendaraan mobil, waduh, capek. Pakai sepeda bisa pelan-pelan di sini, nggak perlu antri berderet gitu. Mau masuk ke dalam agak susah, banyak kendaraan. Mobil pada putar balik. Ayo, oke, masuk kita. Ke mana ya? Penuh. Banyak motor. Kita lihat hebatan pakai e-bike. Berapa motor tak salib. Iya. Waduh. Ini apaan? Iya. Nih, hebatnya naik bike. Yeah. Langsung ke depan. Langsung ke depan guys. Gak ada istilah macet pakai e-bike. Ya, keluar dari macetan. Yang bilang Bali macet itu dia nggak tahu caranya, solusinya gimana biar nggak macet. Bali nggak ada macet bro, makanya pakai e-bike. Apalagi di kota-kota gini, wah gampang lewat triak-triuk. Nggak ada istilah macet. Itu kalau pakai mobil tuh bisa setengah jam kali mereka ngantri. Saya kurang dari 5 menit dah lolos dari kemacetan. Oke, sampai di Pulau Adi. Sudah menuju markasnya Dallas. Nggak pakai lama. Keliling-keliling kota. Ses. Ini bengkel bukanya kalau mood. Kalau nggak mood nggak buka dia. Buka ternyata dia. Halo. Iya. Dulu Indah. Kalau ini Om Yadi. Apa Holland? Ini ownernya ini. Iseng aja lewat. Dapat warisan lagi, Ji. Ya Dapat warisan lagi. nanti dapat. Aku nih masih sini, dia tak kasih jam loh. Wih. Dapat Cara jam. koneknya belum bisa loh sekarang no. Katanya pakai barcode. Masa? Apa Pak? Mana katanya? Sama barcode sama gini. Oh, duitnya. Download gini aja aplikasinya. Nggak mau Pak, sudah tak download aplikasinya. Nah memang akan dikasih mungkin rusak, mau tak ganti 1 juta. Oh, Diganti 1 juta nggak mau gitu ya. Nggak mau nggak dia ini punya temennya loh. Biar dia ngambil. Ntar lagi dapat ini nih. Ntar lagi dapat bafang nih. Tomseng. Tapi sudah punya. Tomseng aja lah.
Naik sepeda sambil makan bisa nih. Sambil ngerokok. Sambil Kita tuh namanya bukan sepedaan, Pak. Hmm. Restorannya yang lama. Ada Pak, ini budgetnya berapa nih? Full bike-nya Pak? Mesinnya aja. Mesin sama baterai. Full bike. Nah ini ya. Oh, full bike-nya ini gede nih baterainya yang ini. Oh, nih. Gede. Jadi 16-an. 16-an. Kalau bikin nggak sampai. Kalau Bapak punya sepeda, tinggal beli mesin. Ya, baterai. Beres. Sepeda apa aja bisa dipakai? Mesinnya berapa? Mesin 2.950.000. Baterai 2 jutaan. 2 juta 5 juta. Ya, sama ongkos pasangnya Yadi 1,5 juta kali ya. Gimana? Yang mana nih? Yang mana lebih enak nih? Jadi udah, jadi bike. Hmm. Pak tahu mau kemana nih, ke kantor pakai sepeda kan nggak keringetan. Jas masih bisa dipakai. Gimana? Gimana? Ada tertarik? Mayedi nggak berani, makanya, Met, kamu ya. besok kemana? Nggak usah ikut Mas, gitu dia bilang. Kalau ini Bapak. Belum pernah dikewer sama mesin lagi tuh Mayedi itu. Waktunya balik ke rumah. Nggak ada lampu. Mesti buru-buru pulang. Biar nggak kegelapan. Nah, kalau sudah di jalan besar gini pakai pedal assist 3 nih enak. Nggak terlalu kencang, nggak terlalu pelan. Kalau di jalan sempit pakai pedal assist 2 aja. Di jalan-jalan yang bergelombang tadi kurang nyaman kalau terlalu kencang. Minimal e-bike ada inilah suspensinya. Kayak getaran nggak terlalu keras. Menikmati keindahan kota Denpasar di malam hari. Jadi jarang ya kita pakai sampai di pedal assist 5 itu jarang banget. Kecuali kalau jalurnya nanjak terus kasih pedal assist 5. Sudah ngelewatin tanjakan kembali lagi ke pedal assist 3 atau pedal assist 2. Kayak gitu cara penggunaan sepeda listrik. Jadi kan e-bike itu sebagai gaya hidup, sebagai alat transportasi. Hari ini sudah keliling belanja GPS, hampir ke bengkel Yadi, akhirnya pulang kemalaman. Untung kota Denpasar lumayan terang, jadi masih enak. Goes tanpa lampu. Kalau untuk lampu belakangnya sih sudah dari helm ya, sudah ada lampunya, jadi aman. Helm rival. Stoknya terbatas. Nanti saya kasih tunjuk bentuknya seperti apa. Dia ada lampunya, ada sign rating ke kiri kanan. Nah, di situ bisa dengar musik, bisa terima telepon dengan jelas. Suaranya tajam. Kalau dibandingin pakai earphone lebih nyaman ini ya. Kuping telinga tuh nggak sakit. Kalau earphone atau enggak apa ya yang bone, saya nempel di tulang tuh apa namanya? Saya pakai lama sakit lama-lama, kayak nyeri gitu. Nyerinya juga apa ya, kayak berlangsung lama, masih dipijat-pijat. Kadang-kadang timbul rasa nyerinya tuh di tulang apa sih namanya itu? Gendang telinga ya, deket di sampingnya telinga tuh. Kalau pakai helm rival ini enak, nyaman. Suara kendaraan juga masih kedengaran jelas. Kita nggak sakit pakainya, pakai berjam-jam. Beli buah dulu. Yuk, sudah. Masuk ya. Yuk. Moga-moga nggak jebol. Ya, taruh mana ini? Ya. Kalau jebol berapa ini?
Oke. Moga-moga aman. Pelan-pelan aja. Sebenarnya pakai keranjang belakang nih baru enak. Bawa barang bawaan. Kita pakai tas ransel. Cuman ribet kemana-mana bawa tas ransel. Bisa rantas. Ya begini aja udah. Oke lah, pelan-pelan. Yang penting nggak diserempet orang aja nih, jebol kresek. Satu lagi nih mau saya jelasin. Meskipun ini mesinnya tuh tipe cadence, tapi feel-nya tuh kayak feel sensor torsi. Jadi dia dirancang, didesain supaya power delivernya tuh lembut, nggak asal ngedorong. Jadi mesin yang controller yang bagus itu sistem kerjanya dia feel-nya kayak sensor torsi. Pas kita kayuh, kita tuh masih ngeluarin tenaga untuk nginjek pedalnya. Itu bikin motor jadi irit baterai. Bawa barang banyak, bawaan banyak. Nggak berani asal terobos. Nyungsep. Jadi nggak usah ragu. Paket yang paling murah aja di bengkel e-bike itu kualitasnya udah the best. Kita benar-benar seleksi memilih produk e-bike yang kita jual supaya spare partnya jelas. Kalau susah, spare partnya itu ada, mulai dari mesin sampai kabel-kabelnya komplit sampai ke part-part mesin. Baterainya juga kita aman, kita sediakan. Jadi nggak perlu ragu pilih yang antara yang murah atau yang mahal, semuanya enak, aman, after salesnya terjamin. Selama ini sih jual nggak pernah pakai garansi saya, dan buktinya tuh klien oke-oke aja. Klien-kliennya orang-orang berduit semua, mereka nggak mau pusing masalah after sales. Mereka nggak mau asal beli, ternyata setelah rusak pakai sebentar nggak bisa dipakai lagi, kan sia-sia jadi malah ngeselin ya. Berapapun itu harga sepeda listriknya, mau mahal mau murah, kalau nggak bisa dibenerin kan rasanya tuh gregetan. Nah, kini kita hadir bengkel e-bike memberikan solusi. Jadi membuat para klien itu tenang. Mereka investasi meskipun mahal di depan, tapi mereka tuh aman. Spare partnya, masalah spare part, masalah pelayanan, itu yang penting. Mereka pada puas sama pelayanan bengkel e-bike. Udah cepet, spare part terjamin. Kalau harga nomor 2 sih, klien-klien sepeda listrik mereka nggak pusing masalah harga, mau harga berapa juga dibayar. Yang penting itu jangan bikin kesel klien dengan memberikan kurna jual yang jelek. Semakin gelap ada lampu. Udah mau deket rumah. Habis keliling seharian, akhirnya nyampe juga di rumah. Aduh. Inilah beberapa koleksi e-bike bengkel e-bike punya. Buat yang motor atau mau rental, silahkan kontak-kontak kita. Oke, sampai di sini dulu.